Udah adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Pak Dimas Kurnia Robi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Perkenalkan, saya Zara Aulia dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 171562369. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran uh, mata kuliah pengantar akuntansi mengenai materi korporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, kita akan melanjutkan ke chapter berikutnya ya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, nah ini materi kita. Chapter 12 ya, kita akan membahas mengenai corporations, organization, share transaction, and equity. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas organization and share transaction. Equity-nya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sumbernya seperti biasa dari Weekend, Kinal, and Jess. Ya, korporasi ini merupakan suatu kesatuan yang terpisah dan berbeda dengan pemiliknya. Nah, perusahaan ini memiliki dua klasifikasi, yaitu berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan kepemilikan. Nah, berdasarkan tujuan, ini ada perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba dan juga non-profit. Nah, perusahaan yang non-profit ini didirikan untuk tujuan amal, media, atau pendidikan. Biasanya seperti contohnya kayak Basnas. Nah, kalau misalkan berdasarkan kepemilikan, ini ada perusahaan publik dan swasta. Kalau misalkan perusahaan publik ini memiliki ribuan pemegang saham, dan sahamnya ini secara rutin diperdagangkan di Bursa Efek. Dan perusahaan swasta itu sebaliknya, pemegang sahamnya ini hanya sedikit dan dia juga nggak nawarin saham untuk dijual kepada masyarakat umum. Nah, perusahaan publik ini biasanya tuh namanya di belakangnya ada TBK gitu. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri dari korporasi. Yang pertama ada keberadaan hukum terpisah. Nah, korporasi ini bertindak di bawah namanya sendiri, bukan atas nama pemegang saham. Lalu ciri kedua, kewajiban terbatas pemegang saham. Nah, investasi ini biasanya terbatas dalam hal investasi di korporasi. Lalu ada hak kepemilikan yang dapat dialihkan. Jadi pemegang saham yang sudah membeli saham kepada suatu korporasi bisa juga menjual saham itu kembali. Nah, makanya hak kepemilikannya ini bisa dialihkan oleh pihak lain. Lalu yang keempat, kemampuan memperoleh modal. Korporasi dapat memperoleh modal itu dengan cara menerbitkan saham. Nah, umur yang tidak terbatas, lalu ada juga manajemen korporasi. Pemegang saham secara hukum memiliki korporasi dan yang mengelola adalah dewan direksi yang dipilih. Tapi kalau misalkan di PT gitu, biasanya ada pemisahan di antara pemilik dan manajemennya sendiri. Nah, ini tuh bertujuan untuk mencegah pemilik dari memiliki peran aktif dalam mengelola perusahaannya. Lalu adanya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini dirancang untuk melindungi korporasi itu sendiri. Dan yang terakhir ada pajak tambahan. Kalau dari segi korporasi, dia akan membayar pajak penghasilan. Tetapi kalau misalkan dari
segi pemegang sahamnya, dia akan membayar pajak atas dividen yang diterimanya. Oke, kita lanjut ke hak pemegang saham. Di sini ada 4 hak, ada hak suara, bagian laba, preemptive right, dan residual claim. Nah, hak suara, misalkan di perusahaan ingin menetapkan kebijakan tertentu atau ingin memilih dewan direksi. Nah, pemegang saham ini punya hak suara untuk berpendapat dan juga punya hak suara untuk memilih. Lalu ada hak bagian laba. Bagian labanya ini diperoleh dari pembagian dividen. Dan hak preemptive right. Ini tuh hak mempertahankan kepemilikannya. Jadi memiliki presentasi yang sama saat saham baru diterbitkan. Tapi di beberapa perusahaan udah nggak pakai nih hak ini lagi. Yang terakhir ada hak residual claim. Kalau misalkan ini tuh hak yang beresiko bagi pemegang sahamnya. Jadi kalau misalkan suatu korporasi mengalami likuidasi atau bangkrut ya, nah dia kan nggak bisa tuh pasti ngebayar sahamnya gitu, ngasih labanya. Nah makanya si pemegang sahamnya ini tadi yang membeli saham di korporasi tersebut bisa mengklaim uh, laba yang harus dia ambil gitu. Oke. Dalam menerbitkan saham ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, berapa saham yang akan dijual, bagaimana menerbitkan sahamnya, lalu harga yang layak untuk saham tersebut itu berapa ya. Nah, pertama, berapa saham yang akan dijual, di situ akan mengidentifikasikan jumlah saham yang perusahaan izinkan untuk dijual. Nah, jumlah saham yang diotorisasi untuk dijual ini nantinya akan dilaporkan di bagian ekuitas. Lalu bagaimana menerbitkan saham tersebut? Dalam korporasi, dia tuh akan menerbitkan saham secara langsung dan juga tidak langsung, yaitu melalui investor. Nah, kalau misalnya tidak langsung, dia akan melalui perusahaan perbankan investor. Lalu, ada juga faktor penentu harga untuk saham yang baru diterbitkan, yaitu ada laba masa depan yang diantisipasi, kemudian besar dividen per sahamnya itu berapa, dan posisi keuangan perusahaan saat ini, kemudian kondisi perekonomian dan kondisi pasar modal di negara saat ini, saat saham diterbitkannya. Nah, berapa harga yang layak? Jadi nanti ada interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga per saham dan juga diperdagangkan pada bursa yang terorganisasi. Nah, harga yang ditentukan ini biasanya cenderung dengan mengikuti tren laba dan dividen tiap perusahaan. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis saham. Saham menurut Bursa Efek Indonesia sendiri adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dia tuh punya hak untuk mengklaim pendapatannya dan juga aset. Kemudian ada 3 jenis saham, yaitu ada saham biasa, saham preferen, dan treasury shares. Nah, saham biasa ini surat berharga yang menyatakan kepemilikan seorang investor atas saham yang dibelinya dari sebuah perusahaan. Nah, kalau misalkan saham preferen ini, dia memiliki hak lebih dibandingkan orang yang tadi memiliki saham biasa. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang mengalami likuidasi, dia akan memprioritaskan untuk membagi labanya kepada saham preferen ini. Nah, lanjut ada treasury shares. Ini tuh saham yang dibeli kembali. Jadi kalau misalkan suatu korporasi sudah suatu perusahaan menjual saham dan dia juga bisa membelinya kembali. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam treasury shares. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal dari saham biasa. Di sini ada mengasumsikan Hydroslide dengan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai par 1 euro saham setara dengan uang tunai. Nah, ketika diterbitkan, maka kita akan mendapatkan cash, jadi kita akan menaruh cash di debit sebesar 1.000, lalu kreditnya ada share capital ordinary sebesar 1.000. Lalu contoh soal kedua,
Hydroslide menerbitkan 1.000 lembar saham tambahan dengan nilai par 1 euro. Kemudian sahamnya dijual secara tunai dengan harga 5 euro per saham. Nah, ketika tadi kan menerbitkan ya, makanya cash-nya di debit sebesar 5.000 karena kita menjual tunainya dengan harga 5 euro. Jadi kita kalikan 5 euro dengan saham yang kita terbitkan yaitu 1.000, jadi 5.000. Lalu share capital ordinary ini kita dapat dari nilai par dikali dengan jumlah saham yang diterbitkan. Untuk share capital ordinary sendiri, kita harus menggunakan nilai par. Dan untuk share premium ordinary, ini sebesar 4.000, bukan karena biar balance ya, tapi kita harus cari tahu berapa sih selisih harga nominalnya dengan harga pasarnya. Jadi kita bisa lihat di sini kita jual 5 euro dan harga nominal ada 1 euro. Jadi di situ ada selisih 4 euro. Nah, ini kita kondisinya untung ya karena kita menjual harga lebih besar dari harga nominalnya. Lalu selisih 4 euro tadi kita kalikan dengan jumlah saham yang kita terbitkan yaitu 1.000. Jadi ada 4.000 saham. Oke, lanjut lagi, asumsikan bahwa 1 euro adalah nilai nominal saham. Nah, Hydroslide SE menyatakan 5 euro nilai saham tanpa nilai par dan perusahaan menerbitkan 5.000 saham dengan harga 8 euro per saham secara tunai. Cashnya 40.000 didapat dari harga pasarnya ini 8 euro, kita kalikan dengan jumlah saham yang diterbitkan yaitu 5.000. Lalu share capital ordinary-nya ada 5 euro, dikalikan dengan 5.000. Nah, share premiumnya adalah selisih dari 8 euro dikurang sama 5 euro, yaitu 3 euro, dan kita kalikan dengan jumlah saham yang diterbitkan 15.000. Nah, sahamnya yang bernilai nominal 5 euro secara aktif diperdagangkan dengan harga 8 euro per saham. Di sini perusahaan menerbitkan 10.000 saham ya. Nah, ini kan untuk memperoleh tanah, maka debitnya kita pakai akun LAN. Dan di sini ada 10.000 saham yang terbit, lalu harga yang diperdagangkan adalah 8 euro. Makanya kita kali 10.000 itu dengan 8 euro, jadi 80.000. Lalu share capitalnya kita pakai nominalnya 5 euro, dan dikalikan dengan jumlah saham yang diterbitkan yaitu 10.000 jadi 50.000. Dan share premiumnya keuntungannya adalah 3 euro, dan kita kalikan dengan 10.000 jadi 30.000. Kalau misalkan ini kan dari tadi kita membahasnya kondisi untung ya. Jadi kita pakai tambahan akun share premium ordinary. Nah, kalau misalkan kita kondisinya rugi, kita tinggal taruh share premium ordinary-nya ini di sisi debit. Tapi kita nggak boleh taruh dengan akun share diskon ordinary. Karena di sini hanya ada akun share premium ordinary. Tapi kalau misalkan di buku besar share premium ordinary-nya itu sudah habis atau nol, kita pakai ganti akun dengan akun retain earning. Nggak bisa share diskon ordinary. Ya, sampai sini kita lanjut lagi ke saham preference. Nah, saham preference ini sebenarnya sama saham biasa, cara penjurnalannya. Nah, di sini kan diterbitkan 10.000 saham dengan nilai par preferensi 10 euro saham seharga 12 euro tunai per saham. Nah, case-nya kita pakai sama nih kayak tadi nilai pasarnya itu 12 euro kita kali dengan 10.000 jumlah saham yang diterbitkan. Jadi 120.000 dan share capitalnya kita pakai nilai parnya 10 euro kita kalikan 10.000, 100.000. Nah, di sini yang membedakan hanya preferensinya. Jadi kalau misalkan ini adalah saham preference, kita harus pakai kata preference di sini. Ini gunanya untuk membedakan dan kita kan harus tahu ya mana saham yang diprioritaskan. Oke. Nah, di sini treasury shares, pembelian kembali saham yang telah dijual. Nah, di tanggal 1 Februari, Met mengakuisisi 4.000 sahamnya dengan harga 80 dolar Hong Kong per saham. Nah, kan
kita membeli kembali, makanya cash-nya akan berkurang. Jadi kita taruh di sisi kredit, 4.000 dikali 80 dolar Hong Kong per 90 dolar Hong Kong, jadi 320.000. Lalu di tanggal 1 Juli, Matt ini menjual 1.000 lembar saham seharga 100 dolar Hong Kong per saham. Nah, 4.000 saham treasury yang sebelumnya diperoleh dengan harga 80 dolar per saham. Jadi kita di sini beli 4.000 saham, kemudian di sini kita menjual 1.000 lembar saham. Nah, karena kita menjual 1.000 lembar saham, jadi kita memperoleh cash sebesar 1 juta dari 1.000 dikali dengan harga yang kita jual. Harga pasarnya itu 100 dolar Hong Kong. Nah, 1 juta. Kemudian treasury shares-nya ini berkurang dari 4.000 dan kita dari sini 320.000 ini dari 4.000 ini, lalu kan tadi kita jual 1.000 makanya berkurang, jadi kita kalikan dengan harga 80 dolar Hong Kong ini 800.000. Nah, kemudian share premium treasury-nya ada 200.000. Selisih dari ini ya, nilai pasar dan nilai saham. Oke, sebesar 200.000. Kalau di sini kita akan membahas juga dividen tunai. Nah, kalau dividen adalah keuntungan berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Nah, agar perusahaan dapat membayar dividen tunai, dia harus punya retained earning, lalu punya uang tunai yang memadai, dan juga pengumuman dividen oleh direksi. Nah, retained earning itu pembayaran dividen tunai dari laba ditahan. Kemudian ada juga dividen saham atau share dividen. Nah, ini tuh pembagian secara rata sebanding dengan kepemilikannya kepada pemegang saham atas saham perusahaan itu sendiri. Nah, di sini dividen saham itu akan mengakibatkan penurunan laba ditahan dan peningkatan modal saham serta premi saham. Terus share dividen ini juga nggak akan mengurangi total ekuitas atau total aset. Oke, materinya sudah selesai, tapi kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, sebentar ya. Nah, sini ada contoh soal pada Maret tanggal 1 purchase 9.000 share at 9 dolar ya per sahamnya. Jadi dia membeli kembali sahamnya sebanyak 9.000 dan harganya 9 dolar per saham. Maka dia akan menambah treasury shares dan mengurangi cash sebesar 81.000. Diperoleh dari 9.000 tadi dikali sama nilai harga per sahamnya yaitu 9. Nah, kemudian di tanggal Juni tanggal 1 dia menjual 3.000 saham dengan harga 12 dolar saham. Nah, ini kan berarti 12 dolar tapi nilai nominal 9 kan, maka kita memperoleh keuntungan. Dan cash-nya diperoleh dari 3.000 dikali 12 dolar, 36.000. Lalu treasury shares-nya ada 3.000 dikali 9 dolar tadi, 27.000. Lalu keuntungannya adalah 12 dikurangi 9, 3 dolar ya. Kita kalikan ke 3.000 saham yang kita jual tersebut jadi 9.000. Lalu di tanggal 1 September ini menjual 2.500 saham seharga 10 dolar per saham.
Nah, kita mendapatkan cash lagi nih sebesar 25.000 diperoleh dari $10 kita kalikan sama saham yang kita jual, itu sebanyak 2.500. Lalu treasury shares-nya berkurang 2.500 kita kali 9 jadi 22.500 dan kita memperoleh keuntungan sebesar $1. Jadi $1 kita kali dengan 2.500 jadi 2.500. Oke, September tanggal 27 kita menerbitkan 10.000 preference shares. Kita menerbitkan 10.000 saham preference dengan nilai value $9. Nah, tapi kita memperoleh tunainya ini sebesar 135.000. Jadi, kalau misalkan kita 135.000 ini kita bagi dengan 10.000 saham yang kita jual, itu kan senilai 13,5 ya. Nah, kita masukin dulu nih, cash-nya 135.000. Lalu share capitalnya 10.000 kita kali sama nilai par-nya 9 jadi 90.000. Lalu share premiumnya jadi 13,5 dikurang 9 itu kan 4,5 ya. Nah, 4,5 ini selisih dari nilai ini adalah dikali 10.000 jadi 45.000. Maka kita memperoleh keuntungan sebesar 45.000. Lalu di Desember 1 kita menjual 2.000 saham dengan harga $6 per saham. Nah, kita kan tadi harga belinya itu 9 ya. Kita beli 9 tapi kita jualnya 6. Berarti di sini kita kondisinya rugi. Nah, karena rugi, makanya share premium treasury-nya ada di debit, bukan di kredit. Jadi cash-nya kita terima 2.000 kali 6, 12.000. Lalu share premium kerugiannya tadi $9 ya, dikurangi $6, $3. Kita kali 2.000, 6.000. Lalu treasury shares-nya berkurang sebanyak 2.000 dikali $9, 18.000. Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada share capital ordinary-nya dengan nilai par value-nya dengan nilai par itu $25. Lalu ada 48.000 shares yang diterbitkan dan outstanding. Kemudian share premium ordinary ada 200.000, retain earning-nya juga ada 600.000. Oke, kita masuk ke soal pada tanggal 1 Februari mendeklarasi cash dividend sebesar $1 per saham. Nah, kita diminta untuk merecordnya nih. Kita mendeklarasi dividen, maka di sini ada cash dividend pada dividen payable sebesar 48.000. Dari sini 48.000 ini kita kali sama $1 cash dividennya. Lalu di Maret tanggal 1 kita membeli dividen yang kita deklarasi di Februari tadi ini. Nah, kalau misalkan membayar, berarti kan cash-nya ada di kredit. Jadi kita tinggal mendebitkan akun ini nih. Jadi dividen payable pada cash sebesar 48.000 juga karena dia paid-nya itu ya bayarnya full. Lalu di April tanggal 1 dia mengumumkan bahwa ada share split. Nah, kalau misalkan share split itu kan berarti ada pemecahan saham ya. Sebanyak 5:1. Nah, tadi ada pemecah awalnya itu kan sini sahamnya 48.000 yang outstanding. Nah, kita kalikan dengan 5. 5 dari sini. Kita pecah menjadi 5. Hasilnya adalah 240.000. Lalu untuk harganya sendiri, di sini kan 25 harganya. Nah, kita pecah ya, kita bagi 5.
Jadi harganya adalah $5. Oke, jadi saham yang kita punya sekarang segini nih, 140.000. Dan nilai parnya adalah $5. Oke, di Juli tanggal 1 kita mendeklarasi 10% dividen saham yang akan direcord pada Juli, lalu distribusinya di 31 Juli. Nah, di Juli tanggal 1, ini harga pasarnya adalah $7 per saham. Kita akan mendebit akun share dividen sebanyak 168.000. Nah, 168.000 ini kita dapatkan dari ini jumlah saham yang kita punya, kita kalikan sama 10%. 10% ini ya, dari sini. Lalu kita kali lagi dengan nilai pasarnya, harga pasarnya itu 7. Jadi 168.000. Nah, untuk ordinary share dividend distributable-nya itu sama, tapi di sini bedanya adalah kita kalikan nilainya, harganya ini bukan dari 7, bukan dari $7, karena itu kan nilai harga pasar ya. Nah, kita kalikannya dengan harga nilai parnya itu yaitu $5. Jadi kita 140.000 dikali 1% dikali 5, hasilnya 120.000. Nah, share premiumnya adalah 48.000. Tadi selisihnya kan nilai pasarnya 7 ya, dan nilai parnya 5, maka ada selisih 2, jadi 2 dikali 24.000, nilainya 48.000. Oke, di Juli tanggal 1, issued the shares for the dividends. Oke, nah tadi yang distributable-nya ini, kita masukin ke debit. Jadi 120.000 ya, sesuai sama nilai yang ini. Nah, di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 120.000. Oke, materinya sudah selesai. Maka pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.